Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas kelompok di mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Juliana Batubara MPD. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 3 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Fail Muhammad Khozli dengan nomor induk mahasiswa 2014070063 sebagai pembaca materi yang pertama. Yang kedua, Bintarani dengan nomor induk mahasiswa 2014070057 sebagai pembaca materi kedua. Yang ketiga, Suryati Vitaliza dengan nomor induk mahasiswa 2014070076 sebagai pembaca materi terakhir. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang psikologi pendidikan dan penyiapan tenaga pengajar. So, inilah dia video presentasi kami. A. Mengajar dan peranan guru. Definisi dan contoh mengajar. Pengertian yang umum dipahami orang, terutama mereka yang awam, dalam bidang-bidang studi kependidikan ialah bahwa mengajar itu merupakan penyampaian pengetahuan dan kebudayaan kepada siswa. Menurut Arifin, tahun 1978, mendefinisikan mengajar sebagai suatu rangkaian kegiatan penyampaian bahan pelajaran kepada murid agar dapat menerima, menanggapi, menguasai, dan mengembangkan bahan pelajaran itu. Sedangkan menurut Nasution, tahun 1986, berpendapat bahwa mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak sehingga terjadi proses belajar. Kemudian Biggs tahun 1991, seorang pakar psikologi kognitif masa kini, membagi konsep mengajar dalam 3 macam pengertian. A. Pengertian kuantitatif yang menyangkut jumlah pengetahuan yang diajarkan. B. Pengertian institusional yang menyangkut kelembagaan atau sekolah. Yang C. Pengertian kualitatif yang menyangkut mutu hasil yang ideal. Contoh mengajar. Selaku pengelola kegiatan siswa, guru sangat diharapkan menjadi pembimbing dan pembantu para siswa. Bukan hanya ketika mereka berada di dalam kelas, melainkan ketika mereka berada di luar kelas, khususnya apabila berada di lingkungan sekolah, seperti di perpustakaan, laboratorium, dan lain sebagainya. Dalam hal menjadi pembimbing, guru perlu mengaktualisasikan atau mewujudkan kemampuannya dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut. 1. Membimbing kegiatan para siswa. 2. Membimbing pengalaman belajar para siswa. Selanjutnya, selain membimbing, mengajar juga berarti membantu siswa agar berkembang dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Alhasil, kegiatan mengajarkan sebuah materi pelajaran bukan semata-mata agar siswa menguasai pengetahuan atau materi pelajaran tersebut lalu naik kelas, melainkan juga agar ia memanfaatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu masuk ke dalam pandangan-pandangan pokok mengenai mengajar. Ada 2 macam aliran pandangan yang berbeda dalam melihat profesi mengajar, yaitu aliran pertama yang menganggap mengajar sebagai ilmu dan aliran kedua yang menganggap sebagai seni. Yang pertama, mengajar sebagai ilmu. Guru merupakan sosok pribadi manusia yang sengaja dibangun untuk menjadi tenaga profesional yang memiliki pengetahuan dan kemampuan tinggi dalam dunia pendidikan yang berkompeten untuk melakukan tugas mengajar. Siapapun orangnya, asal ia memiliki pengetahuan dan kemampuan tinggi dalam bidang ilmu pendidikan, akan mampu melakukan perbuatan mengajar dengan baik. Aliran ini menimbulkan konotasi bahwa seseorang yang dikehendaki menjadi guru, misal oleh orang tuanya sendiri, akan dapat menjadi guru yang baik asal ia didik di sekolah atau fakultas keguruan. Selanjutnya, yang kedua, mengajar sebagai seni. Sebagai ahli lainnya memandang bahwa mengajar adalah seni, bukan ilmu. Karena tidak semua orang berilmu, termasuk orang yang berilmu pendidikan, bisa menjadi guru yang piawai dalam hal mengajar.
Untuk menjadi seorang guru yang profesional, orang harus belajar dan berlatih di lingkungan instansi pendidikan keguruan selama bertahun-tahun. Namun, kenyataannya dalam mengajar terdapat faktor tertentu yang abstrak dan hampir mustahil dipelajari. Lalu kita masuk ke dalam model pokok mengajar. 1. Model Information Processing. Tahap pengolahan informasi. Information processing adalah istilah kunci dalam psikologi kognitif yang akhir-akhir ini semakin mendominasi sebagian besar upaya riset dan pembahasan psikologi pendidikan. Yang kedua, model personal atau pengembangan pribadi. Model personal merupakan rumpun model pembelajaran yang menekan pada proses mengembangkan kepribadian individu siswa dengan memperhatikan kehidupan emosional. Lalu yang ketiga, model sosial atau hubungan kemasyarakatan. Model sosial adalah merupakan model mengajar yang menitik beratkan pada proses interaksi antar individu yang terjadi dalam kelompok individu atau tersebut. Yang keempat, model behavioral atau pengembangan perilaku. Model behavioral adalah tingkat dan karakteristik perilaku siswa yang telah dimilikinya pada saat akan memasuki kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, metode pokok mengajar. Ragam metode mengajar. Ada 4 metode yang dipandang representatif dan dominan dalam arti digunakan secara luas sejak dahulu hingga sekarang pada jenjang pendidikan formal. Yang pertama, metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyajian pelajaran yang dilakukan guru dengan penuturan atau penjelasan secara langsung terhadap peserta didik. Sampai saat ini, metode ini masih dipergunakan. Hal ini dapat dimaklumi karena metode ini paling mudah dilakukan dan secara ekonomis menguntungkan. Yang kedua, metode diskusi. Metode diskusi yaitu cara penyajian pelajaran di mana siswa-siswa dihadapkan kepada suatu masalah yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan yang bersifat problematik untuk dibahas dan dipecahkan bersama. Yang ketiga, metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Yang keempat, metode ceramah plus. Metode ceramah masih dianggap metode yang relevan dengan pembelajaran sampai sekarang. Hanya saja harus dikombinasikan dengan metode-metode lain agar sesuai dan efektif dalam proses pembelajaran. Kemudian metode mengajar anak-anak. 1. Ceramah. Ceramah pada anak-anak yang notabene masih suka bermain dan tidak memperhatikan guru harus dilakukan menarik. Misalnya anak-anak duduk melingkar dan guru ada di tengah lingkaran. Penyampaian harus menarik agar perhatian anak dapat berpusat ke guru. Yang kedua, diskusi. Diskusi anak-anak tentu berbeda dengan para mahasiswa. Metodologi yang dapat digunakan misalnya anak disuruh bercerita tentang cita-citanya di depan kelas. Kemudian teman-teman boleh menanyakan kepada pencerita itu. Yang ketiga, demonstrasi. Metodologi yang digunakan dalam metode ini misalnya dalam menunjukkan bangun-bangun pada mata pelajaran matematika, guru menunjukkan balok dan cara memasukkan balok-balok ke tempatnya. Lalu anak-anak menirukan apa yang dilakukan guru. B. Problem-problem yang dihadapi guru. 1. Problem guru dalam pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh guru untuk menciptakan, memelihara, dan mengembangkan iklim belajar yang kondusif. Suasana kelas yang kondusif akan dapat mengantarkan siswanya pada prestasi akademik maupun non-akademik. Adapun ciri-ciri kelas yang kondusif yaitu tenang, dinamis, tertib, suasana saling menghargai, saling mendorong, kreativitas tinggi, persaudaraan yang kuat, berinteraksi dengan baik, dan bersaing sehat untuk kemajuan, sehingga tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Adapun permasalahan yang terjadi di dalam pengelolaan kelas itu dikarenakan adanya berbagai macam karakteristik atau tingkah laku yang bervariasi dari peserta didik.
Menurut Made Pidarta, masalah-masalah pengelolaan kelas berhubungan dengan perilaku peserta didik adalah kurangnya kesatuan, misalnya dengan adanya kelompok-kelompok, klik-klik, dan pertentangan jenis kelamin. Tidak ada standar perilaku dalam kerja kelompok, misalnya ribut, bercakap-cakap, pergi ke sana kemari, dan sebagainya. Reaksi negatif terhadap anggota kelompok, misalnya ribut, bermusuhan, mengucilkan, dan merendahkan kelompok bodoh. Kelas mentoleransi kesalahan-kesalahan temannya, menerima dan mendorong perilaku anak didik yang keliru. Mudah mereaksi ke hal-hal negatif atau terganggu, misalnya bila didatangi monitor, tamu-tamu, iklim yang berubah, dan sebagainya. Moral rendah, permusuhan agresif, misalnya dalam lembaga yang alat-alat belajarnya kurang, kekurangan uang, dan lain-lain. Tidak mampu menyesuaikan dengan lingkungan yang berubah, seperti tugas-tugas tambahan, anggota kelas yang baru, situasi baru, dan sebagainya. 2. Problematika guru dalam menerapkan metode pembelajaran. Problematika guru di dalam kegiatan belajar mengajar menurut Syaiful Bahri Jamarah, yaitu metode adalah cara atau siasat yang diperlukan dalam pengajaran sebagai strategi. Metode memperlancar ke arah pencapaian tujuan pembelajaran. Berbagai macam metode yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar seperti ceramah, tanya jawab, demonstrasi, diskusi, simulasi, dan lain-lain. Guru harus mampu memilih dan menggunakan metode pembelajaran sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Di antara syarat-syarat yang harus diperhatikan oleh guru dalam penggunaan metode pembelajaran adalah metode yang digunakan harus dapat membangkitkan motivasi, minat, atau gairah belajar siswa. Dapat merangsang keinginan siswa untuk belajar lebih lanjut, seperti melakukan inovasi dan eksploitasi. Harus dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk mewujudkan hasil karya. Harus dapat menjamin perkembangan kegiatan kepribadian siswa. Dan harus dapat menanamkan dan mengembangkan nilai-nilai dan sikap siswa dalam kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa masalah guru terkait metode pembelajaran antara lain adalah pemilihan metode yang kurang relevan dengan tujuan pelajaran dan materi pelajaran. Guru kurang terampil dalam menggunakan metode pembelajaran. Guru sangat terikat pada satu metode saja. Dan guru hendaknya dapat mengelola kelas dengan baik. Oleh karena itu, penggunaan metode dalam pelaksanaan pembelajaran sangat perlu diperhatikan agar teknik penyajian bahan pelajaran yang akan digunakan oleh guru pada saat penyajian bahan pelajaran tepat pada sesuai materi pelajaran sehingga siswa tidak merasa jenuh atau bosan terhadap pelajaran tersebut. 3. Problematika hubungan guru dalam berinteraksi dengan siswa. Hubungan guru dengan siswa atau peserta didik di dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat menentukan. Bagaimanapun baiknya bahan pelajaran yang diberikan, bagaimanapun sempurnanya metode yang digunakan, namun jika hubungan guru dengan siswa merupakan hubungan yang tidak harmonis, maka dapat menciptakan suatu hasil yang tidak diinginkan. Masalah yang timbul dalam proses belajar mengajar salah satu disebabkan kurangnya hubungan komunikasi antara guru dengan siswa, serta siswa dengan siswa yang lainnya, sehingga proses interaksi menjadi vakum. Adanya hambatan-hambatan tertentu, misalnya kadang-kadang masih ada sikap otoriter dari guru, sikap tertutup dari guru, siswa yang pasif, jumlah siswa yang terlalu banyak, sistem pendidikan, keadaan dan latar belakang guru sendiri maupun para siswanya. Tugas guru adalah bagaimana harus mendesain agar menciptakan proses belajar mengajar yang lebih optimal. Guru seharusnya dapat mengembangkan interaksi belajar mengajar yang lebih dinamis untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keempat, problematika guru dalam media pembelajaran. Penggunaan media dalam pembelajaran merupakan hal yang sangat bermanfaat sekali bagi guru dalam hal menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik. Karena dengan adanya media dapat memudahkan pemahaman peserta didik dalam memahami materi yang sulit dipahami, jika hanya dengan mendengarkan penjelasan dari guru saja.
Oleh karena itu, guru tidak boleh meremehkan yang namanya media atau bahkan meninggalkan media sebagai alat bantu pembelajaran. Akan tetapi, guru harus mampu mencari media dan menggunakan media tersebut untuk membantu terlaksananya KBM, kegiatan belajar mengajar, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Peranan guru sebagai pengajar dan juga pembimbing. Yang pertama, peran guru sebagai pengajar dan pembimbing dalam proses pembelajaran. Peran guru dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya tampil sebagai pengajar atau teacher seperti fungsinya yang menonjol selama ini, melainkan beralih sebagai pelatih atau coach, pembimbing atau counselor, dan manajer belajar atau learning manager. Yang mana hal ini sesuai dengan fungsi dari peran guru di masa depan, di mana sebagai pelatih, seorang guru akan berperan mendorong siswanya untuk menguasai alat belajar, memotivasi siswa untuk bekerja keras dan mencapai prestasi setinggi-tingginya. Yang pertama, guru sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar akan lebih menekankan kepada tugas dalam merencanakan dan melaksanakan pengajaran, yang mana dalam tugas ini, guru dituntut untuk memiliki seperangkat pengetahuan dan keterampilan teknis mengajar, di samping menguasai ilmu atau bahan yang akan diajarkannya. Yang mana guru akan bertindak sebagai fasilitator dan motivator yang bersikap akrab dengan penuh tanggung jawab, serta memperlakukan peserta didik sebagai mitra dalam menggali dan mengelola informasi menuju tujuan belajar mengajar yang telah direncanakan. Ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh seorang guru dalam pembelajaran. Yang pertama, membuat ilustrasi. Yang kedua, mendefinisikan. Yang ketiga, menganalisis. Yang keempat, bertanya. Yang kelima, merespon. Keenam, mendengarkan. Ketujuh, menciptakan kepercayaan. 8, memberikan pandangan yang bervariasi. 9, menyediakan media untuk mengkaji materi standar. Dan yang terakhir, menyesuaikan metode pembelajaran. Yang kedua, guru sebagai pembimbing. Guru sebagai pembimbing diartikan sebagai pembimbing perjalanan yang berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya bertanggung jawab atas kelancaran perjalanan itu. Yang mana dalam hal ini istilah perjalanan tidak hanya mencakup fisik, tetapi perjalanan mental, emosional, kreativitas, moral, dan spiritual yang lebih dalam dan kompleks. Sebagai pembimbing perjalanan, guru memerlukan kompetensi yang tinggi untuk melaksanakan 4 hal berikut. Yang pertama, guru harus merencanakan tujuan dan mengidentifikasi kompetensi yang hendak dicapai. Yang kedua, guru harus melihat ketertiban peserta didik dalam pembelajaran. Dan yang paling penting, bahwa peserta didik melaksanakan kegiatan belajar itu tidak hanya secara jasmania, tetapi mereka harus terlibat secara psikologis. Yang ketiga, guru harus memaknai kegiatan belajar. Dan yang keempat, guru harus melaksanakan penilaian. Selanjutnya yaitunya guru sebagai demonstrator. Guru sebagai demonstrator atau lecturer atau pengajar akan senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkannya, serta senantiasa mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya. Karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Selanjutnya yaitu guru sebagai pengelola kelas. Mengajar dengan sukses berarti harus ada ketertiban siswa secara aktif dalam belajar, yang mana keduanya akan berjalan seiringan. Tidak ada yang mendahului antara mengajar dan juga belajar, karena masing-masing memiliki peran dan memberikan pengaruh satu dengan yang lainnya. Mengajar adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan guru dalam kelas atau lingkungan sekolah. Yang dalam proses mengajar pasti adalah tujuan yang hendak dicapai oleh guru, yaitu agar siswa memahami, mengerti, dan dapat mengaplikasikan ilmu yang mereka dapatkan. Siswa sebagai subjek belajar mempunyai pandangan atau harapan dalam dirinya untuk seorang guru yang mereka anggap sukses mengajar di kelas, yang mana siswa menyebutkan bahwa para siswa menilai guru yang sukses mengajar itu adalah: pertama, guru yang tidak membuat siswa bosan dan takut. Kedua, mempunyai selera humor. Ketiga, tidak mudah marah.
Keempat, mau diajak berdialog dengan siswa. Kelima, menghargai pendapat siswa dan tidak mudah menyalahkan. Keenam, menghargai keberadaan siswa, tidak pilih kasih terhadap siswa. Menguasai dan menjelaskan materi dengan baik dan dimengerti oleh siswa, serta mau memaparkan kembali ketika ada siswa yang belum atau kurang paham. Yang ketiga yaitunya guru sebagai mediator dan fasilitator. Sebagai mediator, guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan, karena media pendidikan merupakan alat komunikasi guna lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Sebagai fasilitator, guru hendaknya mampu mengusahakan sumber belajar yang kiranya berguna serta dapat menunjang pencapaian tujuan dan proses belajar mengajar, baik yang berupa narasumber, buku teks, majalah, ataupun surat kabar. Keempat yaitunya guru sebagai evaluator. Dalam dunia pendidikan, setiap jenis pendidikan atau bentuk pendidikan pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan akan diadakan evaluasi, artinya pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan tadi, orang selalu maupun oleh pendidik. Nah, itulah dia video dari kami. Semoga apa yang disampaikan mudah dimengerti dan bermanfaat buat kita bersama. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.